But trust me, you gon' hold that, hold that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riflan Maku, kelas 1B dengan NIM 751540123067. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin pada manusia itu adalah sistem pengatur tubuh yang terdiri atas kelenjar-kelenjar yang menghasilkan bahan kimia yang disebut dengan hormon. Sistem endokrin terdiri atas 9 kelenjar, yaitu kelenjar hipofisis, hipotalamus, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, timus, testis, dan ovarium. Dan saya akan menjelaskan 3 kelenjar pada sistem endokrin, yaitu kelenjar pankreas, adrenal, dan timus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kelenjar pankreas terlebih dahulu. Nah, kelenjar pankreas adalah sekumpulan kelenjar yang mirip strukturnya seperti kelenjar ludah. Kelenjar ini memiliki panjang 15 cm, lebar 6 cm, dan berat 60-90 gram. Pankreas memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi eksokrin, yaitu menghasilkan keta pankreas, kemudian fungsi endokrin yang sekumpulan kelenjar yang mensekresikan insulin ke dalam duodenum atau usus 12 jari, dan yang terakhir fungsi internal, yaitu hasil sekresi. Nah, bagian-bagian dari pankreas itu ada 3, seperti yang digambar. Ini gambar dari pankreas. Jadi pankreas itu memiliki 3 bagian, yaitu bagian kepala, kemudian bagian badannya, dan bagian ekor. Nah, bagian kepala pankreas ini terletak di rongga abdomen atau rongga perut dan dilingkari oleh duodenum atau usus 12 jari yang melingkarinya. Kemudian ini bagian badan. Bagian badan dari pankreas ini adalah bagian yang paling utama. Jadi bagian badan pankreas terletak di belakang lambung dan di depan vertebra lumbalis atau tulang lumbal yang pertama. Kemudian bagian ekor dari pankreas ini yang runcing itu terletak di sebelah kiri, di dekat atau mendekat pada limfa. Dan bagian kelenjarnya ini adalah di bagian tengahnya, ini adalah bagian dari kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini menghasilkan 3 enzim, yaitu enzim amilase, lipase, dan tripsin. Enzim amilase yaitu enzim yang mengubah amilum menjadi glukosa, kemudian enzim lipase yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak, dan enzim tripsin yaitu enzim yang mengubah protein menjadi asam amino. Selain itu, kelenjar pankreas juga menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon glukogen, yaitu hormon yang menyimpan dan meningkatkan kadar gula darah, dan hormon insulin, yaitu hormon yang menurunkan kadar gula darah. Yang kedua yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian atas ginjal. Jadi gambarnya seperti ini, dan kelenjarnya itu terletak di bagian atas ginjal. Ini gambar ginjal, ini kelenjar adrenalnya ini. Oke. Kemudian kelenjar adrenal itu memiliki fungsi, yaitu mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon tubuh terhadap stres dan tekanan darah. Kelenjar adrenal itu memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama itu bagian korteks adrenal, itu bagian luar dari kelenjar adrenal. Nah, korteks adrenal ini lagi terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona glomerulus, vesiculata, dan reticularis. Yang kedua yaitu bagian medula adrenal, yaitu bagian dalam dari kelenjar adrenal. Nah, medula adrenal ini berperan dalam fight or flight respon atau respon manusia untuk bertahan dalam menghadapi ancaman. Kemudian kelenjar adrenal juga menghasilkan 5 hormon, yaitu hormon
hormon kortisol yaitu hormon yang mengatur sistem metabolisme, kemudian hormon gonadotropin yaitu hormon yang mengatur hormon seksual. Nah, hormon seksual itu seperti hormon androgen, estrogen, dan progesteron. Kemudian ada hormon aldosteron yaitu hormon yang mengatur tekanan darah. Kemudian yang keempat itu ada hormon adrenalin yaitu hormon yang mengendalikan respon tubuh terhadap stres, dan yang terakhir yaitu hormon noradrenalin yaitu hormon yang mengatur kerja otak. Baiklah, kemudian yang terakhir yaitu tentang kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ limfoid yang terletak di rongga dada dan diapit oleh paru-paru. Nah, gambar dari kelenjar timus itu seperti ini. Kan terlihat ini, dan itu dan kelenjar timus itu terletak nih di rongga dada dan diapit oleh paru-paru. Nah, kelenjar timus ini berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih yang bertanggung jawab melawan infeksi. Kelenjar timus menghasilkan hormon timosin. Nah, hormon timosin ini itu berperan dalam menunjang kerja sel limfosit T atau sel darah putih dalam melawan infeksi dan sel kanker. Baiklah, itulah dia beberapa penjelasan saya tentang sistem endokrin dan 3 kelenjar dalam sistem endokrin, yaitu kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, dan timus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.